Ini tentunya luar biasa. Sebulan yang lalu saya baru menghadiri acara konferensi aktivis Palestina di Istanbul. Di tengah-tengah itu ada satu hari saya bertemu dengan keluarga Gaza yang sedang berobat di Istanbul, dievakuasi. Ada cerita Ibu Maryam, masih muda, usia 40 tahun, punya anak 3. Dia dengan anaknya itu ke Istanbul, sedangkan 2 anaknya aja masih ada di dalam Gaza. Dia cerita sejak dibombardir rumahnya itu, dia tidak pernah mandi selama 1,5 bulan, tidak pernah lepas baju dan kerudung. Karena tidak ada. Dia baru lepas kerudung dan baju diganti itu ketika di Istanbul. Pertama kali dia membuka kerudungnya, iketan rambut yang di rambut dan rambutnya itu copot dari pala. Dan sekarang banyak ibu-ibu di Gaza di tenda-tenda itu mereka menggundulkan rambutnya. Alasan yang utama tidak ketemu air. Jadi penderitaan yang melampaui. Kalau kita dalam surat Al-Baqarah 155 ibu sekalian, liyabluwakum ayyukum atau liyabluwakum ahsanu amala dalam surat Al-Muluk, di Al-Baqarah 155 Allah akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan dan jauh dari buah-buahan. Itu ujian buat kita. Allah menguji kita itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji kita itu tidak sekaligus. Ibunya sakit, bapaknya sakit, rumahnya nggak hancur. Ada yang sakit, masih ada obat, masih ada rumah sakit, gitu. Tetapi Gaza itu sekaligus, Bu. Rumah hancur, ya, rumah sakit hancur, obat-obatan nggak ada, makanan nggak ada. Jadi mereka itu tidak lagi memikirkan tentang makanan ini basi atau enggak. Si Ibu Maryam cerita, itu yang namanya roti, karena udah kena bom segala macam, bukan basi lagi, udah gosong. Tapi terpaksa dimakan. Bahkan mereka juga memakan makanan ternak. Gak ada cara lain lagi untuk bisa bertahan. Tentu bantuan yang kita kirimkan khususnya Adara tidak bisa mengcover secara keseluruhan. Itu salah satu contoh yang masih terjadi. Lahiran yang sudah diputuskan untuk sesar itu terjadi bukan di rumah sakit, di tenda-tenda tanpa obat bius. Jadi apa yang kita saksikan ibu sekalian di media itu baru 10%-nya penderitaan itu. Maka kenapa kita harus membantu saudara-saudara kita di Gaza? Karena mereka mewakili fisik kita. Pertaruhan kekuatan umat Islam, harga diri umat Islam sekarang adanya di Gaza. Kalau Gaza dan anak-anak itu tidak teguh dan mengibarkan bendera putih, dan mereka mengatakan nyerah saya, masjid yang saya jaga masjidnya umat Islam. Tanah yang saya jaga tanah wakafnya umat Islam. Mereka diam tidak bergerak, kecuali kita selalu bergerak gitu misalnya. Tapi gerakan kita adalah gerakan rakyat. Bukan berarti kita menganggap tidak penting. Kita adalah bagian yang bergerak, yang itu harus didukung oleh gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan ekonomi, gerakan-gerakan negara, semua harus bersatu padu menghentikan segala kejahatan yang dilakukan oleh Israel. 9 bulan kita lihat. Nah yang kedua adalah diingatkan lagi, kalau orang-orang Gaza ini nyerah, mengundurkan diri, keluar dari Mesir, Allah akan cabut itu. Fardu kifayah bagi kita menjaga Masjidil Aqsa dengan fisik, Allah cabut.
Jadi semuanya kita di seluruh dunia 1,5 miliar umat Islam wajib secara fisik untuk datang ke Gaza, datang ke Masjidil Aqsa untuk menjaga masjid kita. Allah nggak mau tahu jaraknya jauh, biayanya mahal, sampai di sono ditembak misalnya, nggak mau tahu. Karena fardu kifayah, fardu ain menjaga fisik itu mereka yang ada di dalam. Kita kewajibannya adalah melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Buku ini saya cetak kembali, Ibu. Waktu saya berangkat ke Gaza, indah, lengkap masih semua. Sekarang sudah rata ya, kita lihat. Ini sedikit kita tayangkan waktu saya berangkat di Gaza 2012.